di masjid, pengurus masjid, belum tentu tahu jamaahnya siapa aja. Tanya. Belum tentu tahu, tapi kalau gereja, apalagi kalau yang sudah persekutuan, itu kan didata satu-satu. Nama siapa, rumah di mana, keluarga jumlah berapa, gaji berapa. Pasti ditanya begitu. Bahkan, jemaatnya nanti dikasih form kosong, tolong kasih ke tetangga-tetangganya. Gitu. Tetangganya bukan Kristen aja di data. Sampai ditanya gajinya berapa. Untuk apa? Prospek. Tidakkah saya salah ketika saya mengatakan ini adalah fitnah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok lompat pagar ini? Ketika mereka benar-benar dengan cara lompat pagar, mereka memfitnah kekristenan. Mereka benar-benar memfitnah kekristenan. Ya. 2,000 years later. Saudara gereja harus kejar jemaat perpuluhan. Saudara yang tidak berikan perpuluhan, saudara dosanya besar sekali. Tuhan mau perpuluhan, jadi kesempatan kau berbagian berikan kepada Tuhan. Saya tidak pernah tidak berikan perpuluhan. Saya tidak pernah lalai. Kalau saya dapat tambahan, karena saya jadi pembicara di luar, diundang oleh gereja mana, saya selalu akan utamakan perpuluhan. Jemaat harus lakukan hal yang sama. Yang masih tidak setia perpuluhan, kamu harus bertobat. Jika perpuluhanmu tidak setia, engkau tidak mungkin dianggap setia oleh Tuhan. Tuhan mengukur bagaimana engkau perlakukan keuangan. Jadi ingat baik-baik, gereja harus menuntut jemaat berikan perpuluhan. Saya pikir kadang-kadang saya lupa tuntut orang berikan perpuluhan. Tapi ini harus. Kadang-kadang catatan perpuluhan harus dibaca oleh hamba Tuhan. Lalu diselidiki, mana yang belum berikan perpuluhan. Lalu harus ditegur. Kenapa mesti ditegur? Karena itu dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, kesempatan kali ini masih kita reaction video dari Pendeta Andre Tunggal. Nah sahabat, apakah yang akan menjadi topik bahasan dari channel Andre Tunggal? Sebelum kita reaction lebih lanjut, mari kita simak terlebih dahulu videonya. Anda bisa melihat bahwa sebenarnya dari testimoni Jesslyn, kita bisa melihat sebuah sindiran yang sangat keras tentang masalah perpuluhan, begitu ya. Nah, Jesslyn mengaku bahwa dia itu muak dengan ajaran gereja yang ujung-ujungnya perpuluhan. Lalu dia mengatakan, apa hubungan teori kemakmuran dengan Tuhan? Ujung-ujungnya perpuluhan minta duit. Sampai di sini kita turut bersimpati dengan Jesslyn yang sudah kecewa dengan gereja karena dia pas ketemu dengan orang-orang yang mungkin katakanlah minta perpuluhan. Dan ini adalah fitnah, sayangnya adalah menurut saya, ini adalah fitnah buruk yang ditimbulkan terhadap gereja oleh kelompok ini. Dan Anda bisa melihat bagaimana Don Ditan cukup manas-manasin Jesslyn soal masalah perpuluhan. Waktu Don Ditan bilang perpuluhan haleluya. Nah, kita bisa tahu ya bahwa sebenarnya Don Ditan pun sebenarnya punya kepahitan terhadap perpuluhan. Bahkan sampai-sampai dia memberikan fitnah yang aneh banget soal gereja. Mari kita saksikan sama-sama. Di masjid, pengurus masjid, belum tentu tahu jamaahnya siapa aja. Tanya. Belum tentu tahu, tapi kalau gereja, apalagi kalau yang sudah persekutuan, itu kan didata satu-satu. Nama siapa, rumah di mana, warga jumlah berapa, gaji berapa. Pasti ditanya begitu. Bahkan jemaatnya nanti dikasih form kosong, tolong kasih ke tetangga-tetangganya. Gitu. Tetangganya bukan Kristen aja di data. Sampai ditanya gajinya berapa. Untuk apa? Prospek. Gitu. Tidakkah saya salah ketika saya mengatakan ini adalah fitnah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok lompat pagar ini? Ketika mereka benar-benar dengan cara lompat pagar, mereka memfitnah kekristenan. Mereka benar-benar memfitnah kekristenan. Ya. Kelompok lompat pagar dituduh oleh Andre Tunggal telah memfitnah kekristenan. Seandainya seperti ini ya, jika Koh Don Ditan ini menantang debat juga kepada Pendeta Andre Tunggal untuk membuktikan kebenaran apa yang baru saja dikatakan oleh Koh Don Ditan, apakah Andre Tunggal ini berani
menerima tantangan debat dari Koh Donditan? Nah ini silahkan, kalau ada yang tahu silahkan dijawab ya. Tentunya Koh Donditan ngomong itu ada buktinya. Makanya jalan yang terbaik adalah debat terbuka, ketemu, klarifikasi. Di dalam Islam tabayun seperti itu. Beranikah pendeta Andri Tunggal dengan tabayun itu? Dan untuk membuktikan apakah tuduhan dari Andri Tunggal yang telah memfitnah Koh Donditan tentang perpuluhan itu salah ataukah benar, mari kita simak video berikut ini, video statement dari pendeta Jimmy Pardede yang diupload di channel Kristen Patrice Smith. Kalau gereja tidak mau bertobat di dalam keuangan, tidak mau dikelola profesional, gereja itu harusnya tutup. Kenapa terus ada gereja yang menyelewengkan uang jemaat, lalu dipakai dengan tidak bertanggung jawab? Waktu mau dicek kemana uang, oh nyonya pendeta yang kelola, kemudian perpuluhan dikejar, lalu diselewengkan untuk pribadi. Saudara, gereja harus kejar jemaat perpuluhan. Saudara yang tidak berikan perpuluhan, saudara dosanya besar sekali. Tuhan mau perpuluhan, jadi kesempatan kau berbagian berikan kepada Tuhan. Saya tidak pernah tidak berikan perpuluhan. Saya tidak pernah lalai. Kalau saya dapat tambahan, karena saya jadi pembicara di luar, diundang oleh gereja mana, saya selalu akan utamakan perpuluhan. Jemaat harus lakukan hal yang sama. Yang masih tidak setia perpuluhan, kamu harus bertobat. Jika perpuluhanmu tidak setia, engkau tidak mungkin dianggap setia oleh Tuhan. Tuhan mengukur bagaimana engkau perlakukan keuangan. Jadi ingat baik-baik, gereja harus menuntut jemaat berikan perpuluhan. Saya pikir kadang-kadang saya lupa tuntut orang berikan perpuluhan, tapi ini harus. Kadang-kadang catatan perpuluhan harus dibaca oleh hamba Tuhan, lalu diselidiki mana yang belum berikan perpuluhan, lalu harus ditegur. Kenapa mesti ditegur? Karena itu dosa. Saudara lihat ada orang berzina, langsung ditegur. Saudara lihat ada orang terlibat seks yang tidak beres, harus ditegur. Jemaat yang keuangan tidak beres, wajib ditegur. Maka saya akan ketatkan ini. Saudara yang daftar namanya memberikan perpuluhannya sangat tidak setia, kami akan tegur. Kami akan berikan peringatan kalau perlu. Maka gereja yang baik, yang hamba Tuhannya bersih keuangannya, wajib menuntut jemaat setia perpuluhan. Tapi gereja yang tuntut jemaat setia perpuluhan karena perpuluhannya mau memperkaya pendeta, ini gereja yang harusnya tutup. Nah sahabat, itulah tadi sebuah statement dari pendeta Jimmy Pardede membahas tentang perpuluhan. Setelah kita mendengar penjelasan dari pendeta Jimmy Pardede tadi, kira-kira statementnya lebih mendekati dengan apa yang dikatakan oleh Koh Donditan, ataukah lebih mendekati kepada tuduhan yang dilontarkan oleh pendeta Andri Tunggal terhadap Koh Donditan yang telah memfitnah katanya. Nah dari sini kita bisa melihat ya, ternyata perpuluhan itu memang ada di dalam gereja, entah gereja mana, tetapi yang jelas ada. Dan ketika para jemaat itu mengalami kendala ataupun telat membayar perpuluhan, maka harus ditegur. Dan kembali kita harus tampilkan fakta dan realita yang ada. Ternyata di Eropa banyak sekali gereja-gereja tersebut ditinggalkan oleh para jemaatnya. Gereja sepi ditinggalkan jemaatnya. Karena apa? Kenapa gereja-gereja di Eropa ditinggalkan pengikutnya? Nah sahabat, di sini dari Detik Travel ya, kita langsung ke poinnya saja. Mengapa bisa demikian? Adalah faktor yang pertama adalah fenomena di Jerman di tengah raya terjadi akibat sejumlah skandal yang menimpa gereja. Salah satunya pelecehan seksual pastor terhadap jemaat. Selain skandal, masalah pajak gereja. Nah, di sini tulisan pajak gereja ini ada tanda kutipnya ya. Yang dimaksud kemungkinan adalah perpuluhan. Selain skandal, masalah pajak gereja jemaat juga diduga menjadi penyebab gereja di Jerman banyak ditinggalkan. Pasalnya, biaya yang dipungut dari jemaat cukup tinggi, yakni 8-9% dari penghasilan mereka. Nah, ujung-ujungnya gereja sepi di luar negeri sana ya. Kemungkinan kalau di Indonesia nanti akan ikut tertular juga. Kemungkinan di Indonesia nanti juga ikut-ikutan tren yang ada di luar negeri tersebut ya. Nanti bisa jadi atau tidak menutup kemungkinan yang terjadi di Indonesia, gereja sepi ditinggalkan jemaatnya karena faktor ini, faktor perpuluhan atau pajak gereja ini. Demikian sahabat, reaction kita atas statement dari pendeta Andri Tunggal yang telah menuduh bahwa Koh Donditan telah melakukan fitnah terhadap apa yang dia kisahkan tentang perpuluhan tersebut. Kita tampol memakai
statement dari pendeta senior juga ya, Pendeta Jimmy Pardede, yang tadi juga membahas tentang perpuluhan dan juga realita yang terjadi di belahan dunia Eropa sana, yang ternyata gara-gara perpuluhan membuat jemaat itu enggan atau malas pergi ke gereja. Gara-gara perpuluhan gereja sepi karena ditinggalkan jemaat. Terima kasih sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.